Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli la hawla wa la quwwata illa billah. Ibu yang saya kasihi, yang saya sayangi, yang saya cintai, dan insya Allah dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari yang agak mendung ini ya, Bu. Semalam itu rasa panas nih, panas sekali. Tapi Allah kami kasih alhamdulillah. Semalam agak teluh juga, panas sekali. Terus pagi alhamdulillah peringatan sih masih agak panas. Cuma masya Allah, coba kalau semalam panas pagi masih panas sekarang. Udah ada sinar mataharinya kan kayak apa ya? Iya, tapi Allah itu maha mengerti keadaan kondisi kita, maha tahu, lebih tahu daripada keinginan dan kebutuhan kita. Tapi kadang-kadang kita suka banyak mengeluh, kasih hujan, habis hujan panas. Aduh, gimana sih? Itu malaikat gimana? Gue bingung deh, gimana sih? Iya, kamu tuh gimana? Allah udah kasih ini, kan dia nyata setiap perbuatan kita, ucapan kita, tindakan kita, catat oleh mungkin malaikat hanya bingung dengan perbuatan manusia. Iya, sebetulnya kalau kita sudah mengamalkan pelajaran apapun yang dihadirkan, yang ditakdirkan oleh Allah, itu adalah mengandung kebaikan. Apaskah kebaikan itu dibalas dengan kebaikan? Kebaikan itu harus disyukuri. Siapa? Alhamdulillah. Itu paling pendek ya. Jadi ketika Allah menghadirkan kita dengan kebaikan, kita ini kita Allah kan salah satu ciri, jadi ciri itu ini salah satu aja. Sekarang ada di dalam kita ini salah satu ciri Allah kita dengan kita. Allah akan pahamkan kepada kita sesuatu yang nggak ngerti mengerti. Sesuatu yang kita nggak ngerti, nggak paham, apa sih ini namanya? Dari protes. Tapi karena Allah kasih pemahamannya, ada masalah mendadak langsung ngerti. Kenapa? Kamu udah belajar. Ketika paham masalah itu datang sebetulnya bukan hal yang buruk, maka di situ tandanya Allah sedang sayang sama kita. Jadi kalau ada orang nggak ngerti hidup nih, dia bingung, selalu berkeluh kesah. Kenapa orang bingung berkeluh kesah? Karena nggak ngerti, selalu protes atau selalu susah hatinya karena nggak ngerti dihadapi. Ini tandanya orang yang selalu begini, itu tandanya Allah jauh dari dia. Allah jauh. Kalau Allah kasih pemahamannya, walaupun itu kelihatannya buruk, maka akan naik baik. Akhirnya apa disikapinya kalau baik? Selalu bersabar. Saya jangan dulu, jangan dulu betul. Saja, walaupun di depan anaknya begini, suaminya begini, tetangganya begini, orang tuanya begini, gitu ya. Tapi karena kita mengerti makna dibalik itu, maka apa yang terjadi, dia akan selalu bersabar. Dan akhir dari endingnya orang sabar bahagia. Artinya orang yang bisa memaknai
hidup ini yang akan bahagia, akan senang, jauh dari keruwetan. Jadi kalau taruh kesel dan sebagainya sesuatu hidup yang sesuai. Dan saya meyakini dan saya mohon sama Allah ya, jemaah majelis menemukan itu semua. Insya Allah ya, atas izin Allah, atas pertolongan Allah, dengan kita selalu berdoa, ya Allah berikan aku kesabaran, ya Allah apa di balik peristiwa ini, sehingga saya bisa sabar menghadapi, sehingga saya akan bersyukur ridho dengan apa yang terjadi. Saya bahagia ya Allah gitu. Coba ibu gitu, diminta sama Allah. Masya Allah, kayaknya hidup indah banget ya Bu. Pas ketemu, berproses. Mungkin tadi semacam benturan yang sangat pas. Tapi kalau kita mengerti benturan itu, kita udah siap, ada trampolinnya. Kalau kita punya trampolin, benturan itu gak begitu sakit. Itulah trampolin itu, kita sudah punya alat perlindungan diri, mengerti. Nah, oleh karena itu, sekali lagi mari kita memuji dan puji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Salawat kirim salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengajarkan kita untuk bersabar? Siapa yang mengajarkan kita ikhlas? Siapa maksudnya perantara? Perantaranya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ada beliau kita hidupnya akan tertekan. Karena ada Rasulullah dengan kalimat yang indah dari Rasulullah, dan Rasulullah itu adalah contoh teladan yang terbaik. Di mulut Rasulullah itu, kata Siti Aisyah, belum pernah ada keluhan. Jangankan kata istrinya, mungkin istrinya cinta ya. Kata pembantunya, Rasulullah tidak pernah mengeluh dengan keadaan orang-orang di sekitarnya, walaupun orang itu salah. Tidak pernah dia mengatakan, kenapa sih lakukan kayak begini aja nggak bisa, nggak pernah. Jadi kenapa? Rasulullah sudah bisa memaknai. Kemudian Rasulullah menyampaikan ayat ini dan sekaligus mencontohkan. Ketika Anas contohnya, karena yang akan dibahas Anas bin Malik sedikit ada. Ketika melakukan kesalahan, kan namanya yang membantu di rumah pasti ada aja kesalahannya. Selama aku bersama Rasulullah tidak pernah membentak aku sedikit pun. Tidak pernah ngomong, kenapa kamu melakukan seperti ini, kenapa gitu. Gini aja kok nggak bisa, nggak pernah Rasulullah mengatakan seperti itu. Artinya begini, kalimat yang bisa diungkapkan seperti itu tuh bukan orang sembarangan. Kenapa mampu orang itu mengeluarkan kalimat yang indah aja walaupun itu buruk? Karena orang ini sudah mengerti hakikat yang sesungguhnya. Hakikat itu artinya sesuatu yang lebih dalam dari apa yang kita lihat. Hakikat itu bisa memanai atau hikmah ya, bisa memanai sesuatu yang lebih dalam daripada apa yang kita lihat. Kalau kita di rumah ya, sepertinya ininya ya agak bermasalah lagi kabelnya. Dulu kan pernah dibetulin ya. Saya contohkan ketika kita ada masalah. Ada satu ibu senyum yang melihat kenakalan anaknya, anak kecil contohnya. Satu ibu stresnya luar biasa. Padahal yang ini anaknya 11. Banyak. Yang stres ini lihat anaknya nakal, anaknya berapa? Satu. Yang satu stres, yang satu senyum.
Kalau yang sebelah sini anaknya 11 kayak apa? Gila. Kenapa yang satu bisa maknai? Karena dia memaknai hakikat sebenarnya. Mau nggak kita seperti itu, Bu? Mau lah. Udah hidup nggak lama di dunia. Yang itu kan pendek, Bu. Dana itu pendek, sebentar, nggak lama. Kita nggak lama. Itu tersiksa, sayang ya. Ayo kita kejar hidup yang bahagia. Pokoknya kita mengikuti Nabi, mengikuti aku, mengikuti Allah, pasti yang bahagia. Makanya kita nggak ini Al-Quran disepelekan, petunjuknya. Hadis yang dilupakan, diabaikan. Kita ngaji aja kadang-kadang banyak yang paham. Saya bingung, itu nggak ngaji, Bu. Sayang banget tuh. Masya Allah. Yang ngaji aja, para ulama belum tentu paham semuanya. Tapi ada satu indikator sayang digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalian ngaji. Kita sendiri yang memanai nanti ya. Nah itu. Kita masuk ke pembahasan lanjutan hadis yang badal bil khair, berlomba dalam kebaikan. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas ini Bu Anas bin Malik namanya, pembantunya Rasulullah yang saya ceritakan tadi. Semoga Allah berikan beliau. Kata beliau, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengambil pedang yang pada perang Uhud. Maka berkata Rasulullah, ini hadza, siapa yang mau mengambil atau siapa yang mau pedang dari aku nih, kata Rasulullah. Satu aidiyakum insan, maka setiap orang mengajukan tangannya, saya ya Rasulullah, saya mau, katanya gitu. Yang anak gitu. Nah, mereka berkata nih, sahabat-sahabat Rasulullah semuanya, nah, saya mau ya Rasulullah, kan ini mau perang Uhud gitu, Bu. Siapa nih yang mau pedang saya, kata Rasulullah gitu. Ketika mereka bilang saya Rasulullah berkata lagi. Jadi nggak hanya sampai itu, Rasulullah berkata, siapa yang mau pedang saya? Famayyakhudhu bihaqqihi. Siapa yang mau ngambil pedang ini dengan haknya, artinya tanggung jawab yang sesungguhnya. Jadi siapa nih yang mau yang di sini contohnya? Bukan saya doang. Kata Nabi harus memegang dengan tanggung jawab. Kalau mau pegang pedang ini, dia harus berani mati. Masya Allah. Kemudian apa? Pak Jamal Maulud. Maka terdiam semuanya. Udah jadi ngaco lagi. Turun. Gara-gara bilang mati. Artinya sembarangan loh yang megang pedang ini. Tidak sekedar pegang doang. Dia harus yang paling terdepan. Misalnya nyerbu musuh. Kalau nyerbu musuh yang terdepan, akhirnya apa? Pulang duluan. Itu ada konsekuensinya, bisa selamat, bisa tidak, dan kemungkinan ada lebih besar. Terus kecuali ahli dan sebagainya, karena rasa tidak mampu. Kan walaupun banyak di sahabat Rasulullah, kan tidak semuanya gesit, tidak semuanya lihai, tidak semuanya ahli di dalam berperang. Siapa aja yang bisa, yang penting bisa. Tapi pasti ada yang ahli gitu. Tapi tidak semuanya. Maka yang memegang pedang ini, kata Rasulullah, adalah orang yang benar-benar mampu bertanggung jawab. Artinya kalau dia ke depan tuh udah harus punya pertimbangan. Pertama, pertimbangannya apa? Harus punya kekuatan, harus punya strategi.
Jangan ngasal, yang penting berani. Nggak bisa begitu. Yang penting berani, yang penting iya, yang penting yang enggak. Nah, kita lanjut ya. Fakola, maka berkata di antara salah satu dari mereka namanya Abu Dujana radhiyallahu anhu. Abu Dujana berkata, Ana aku bihaqi, aku yang mengambilnya ya Rasulullah, aku bertanggung jawab. Akhadahu fafalahihi hadal musyrikin, maka Abu Dujana mengambilnya dan dia menyerbu apa namanya ya? Musuh. Langsung lari ke medan perang tadi. Hadal musyrikin. Jadi dia memenggal setiap leher-leher kaum musyrikin. Kita cerita dikit ya, tidak terlalu tegang. Jadi ini aja udah mau. Jadi sebelum perang Uhud ini ada ceritanya Bu. Ini sebelum perang Uhud. Jadi bukan lagi perang siapa nih, enggak. Jadi sebelum perang Uhud Rasulullah kan mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Kemudian beliau pedangnya dia. Pedangnya mungkin nggak satu atau dua. Pemimpin itu jenderalnya itu kan pasti banyak pedangnya. Kita ini mau menghadapi musuh yang sangat kuat. Waktu itu musuh itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini nanti menjadi siapa? Ya, sekarang ini di perang Uhud musuhnya orang musuh. Dia jenderalnya luar biasa. Khalid bin Walid itu adalah ahli dalam strategi perang. Kekuatan luar biasa. Pamornya istilahnya pejabat, tapi juga dia seorang ahli dalam strategi perang. Punya kekuatan yang luar biasa, berani. Nah, Rasulullah tahu strateginya, ini musuhnya kuat banget nih. Nanti pada suatu masa Khalid bin Walid ini masuk Islam. Dan dia akan membela umat Islam mati dia. Dan dia adalah jenderal yang sangat disegani. Waktu zaman ketika dia masuk jadi pemimpin orang kafir aja dia disegani. Ketika masuk Islam lebih disegani lagi. Kenapa? Karena kekuatan didorong oleh kekuatan iman. Udah gagah, hebat, berani, ditambah imannya lagi. Udah, Masya Allah. Nah, kata Rasulullah, siapa ini yang bisa memegang perang ini? Kemudian dibikinlah semacam sayembara. Oh kalau gitu gini deh kata Rasulullah. Abu Dujana tahu ya. Rasulullah itu ingin memberikan semacam apa namanya, bahwa kalau kamu emang memiliki keinginan untuk memegang ini, coba buktikan gitu. Apa kata Abu Dujana? Siapa yang bisa melawan aku, dialah yang akan memegang pedang ini. Kemudian dibikin pertarungan gitu. Pertarungan ternyata Abu Dujana yang berhasil karena emang badannya kuat, kemudian lincah, strateginya dalam berperang melawan musuh bagus gitu. Maka akhirnya dia yang pegang pedang ini. Kemudian tibalah perang Uhud. Beliau bagian di bawah. Ibu pernah perang Uhud, saya mau ulang aja berarti ya. Jadi beliau ini di barisan posisi gunungnya paling bawah. Kemudian ada pasukan memanah di atasnya. Kata Rasulullah, pasukan memanah di atas, sebelum ada aba-aba kode untuk turun ke bawah, jangan turun ke bawah dulu. Karena di atas ini ada pasukan yang sangat menentukan urgen. Jangan ketika musuh kelihatannya lemah, padahal dia lagi strategi, tunggu dulu. Jangan-jangan setelah 2-4 jam dia akan menyerbu kembali. Nah, apa yang terjadi? Pasukan memanah itu yang di atas ketika perang Uhud turun. Ketika merasa pasukan Khalid bin Walid ini kocar kacir, kelihatan tuh pasukan musuh di atas kocar kacir, kan paling atas lihat ya, yang di bawah mah nggak ngeliat tuh. Apa yang terjadi? Udah kocar kacir, udah sepi tuh katanya juga. Ayo kita turun ke bawah, ambil barang-barang ghanimah. Padahal itu strateginya Khalid bin Walid. Nih katanya kekuatan umat Islam yang di atas itu luar biasa.
katanya. Kita pancing, kita pura-pura, kita agak keteteran, tapi siapa gonima di sini itu istilahnya. Akhirnya apa yang terjadi ketika kaum kocar kacir, kaum yang di atas orang muslim yang memegang pasukan panah lari menyerbu harta itu. Apa yang terjadi? Ketika menyerbu harta tadi, kaum muslim balik lagi, masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Kocar kacir, disuruh memanah di atas menghadap pedang yang di bawah. Gimana bu? Kan nggak pegang pedang. Bingung kan? Akhirnya terjadi kekalahan waktu itu. Tapi sementara, kalau diluruskan Bu Tati kalau salah. Jadi sementara kalah waktu jam saat itu. Sampai ada berita Rasulullah, Bu, kalau jenderal kita dengar meninggal, udahlah orangnya goyang kan, mana posisinya lemah, nggak ada yang di atas. Sampai tahun itu Rasulullah giginya apa ya? Pokoknya pasukan muslim banyak yang gugur, banyak yang kena tebasan, yang cacat dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Kemenangan di tangan kita kembali dengan sekuat tenaga, dengan apa yang dikomandoi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Muslim menyerang kembali, Abu Dujanah inilah yang pertama langsung memasuki barisan orang-orang musyrik, dan dia menebas dengan seluruh kekuatan dirinya. Masya Allah. Apa yang terjadi tahun itu? Apakah Rasulullah marah-marah? Yang ketika menangis, kan sahabatnya banyak yang terluka, banyak yang meninggal. Kita akan kembali ketika masalah yang seperti itu yang kelihatannya salah banget aja, Rasulullah tidak menyalahkan mereka. Kenapa? Karena Rasulullah paham setinggi-tingginya seorang muslim tidak ada yang namanya terlepas dari kesalahan. Jadi Rasulullah memaklumnya. Ayo kita strategi baru lagi dan jadikan pelajaran. Tidak begini. Ada di pemimpin pasukan panahnya siapa? Begini aja itu kali berdosa sekali gitu di hadapan Rasulullah. Rasulullah ya merasa bersalah. Rasulullah tidak menunjukin apa orang kejabat Allah enggak. Bertobatlah kepada Allah. Disuruh bertobat. Kenapa dia mau turun ke bawah? Ternyata itu karena ada hawa nafsu di sini. Kurang memohon bertawakal kepada Allah. Jadi Allah meninggalkan dia saat itu. Sebetulnya ada nilai-nilai rohaniahnya gitu. Jadi kalau seseorang melakukan kesalahan, berarti Allah sedang agak jauh dengan kita. Kita terjerumus ibu jatuh dalam kesalahan. Itu kita sedang jauh dengan kita. Jadi maka Rasulullah mengajarkan sahabat-sahabatnya ini yang melakukan kesalahan suruh bertobat, tidak dimarah-marahi, bertobat, dan mereka bertobat. Mereka tidak mengatakan begini, suci lah apalagi, enggak, benar-benar sami'na wa ata'na. Jadi kalau kita begitu melakukan kesalahan, anak kita, suami kita diarahkan, disuruh bertobat, kita doakan, jangan kerja cuma ngomel marah-marah. Tapi kesel berat sekali, emang berat. Tapi kita harus bisa maknai hidup kita. Jangan orang muslim ya. Orang kafir pun oleh Rasulullah dimaafkan. Jika mereka berobat ya, kemudian meminta dibebaskan, Rasulullah bebaskan. Apalagi kalau yang bersalah itu adalah orang-orang dekat dengan kita. Dia muslim, dia orang-orang yang kita sayangi.
jauh dari situ. Oh, bibi yang di daerah Jawa sana, tetangga dan sebagainya. Nah itu pelajaran ya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah kalau kita dikasih tanggung jawab, siapa yang mau megang ini? Di sini banyak divisi contohnya. Ini buat kita aja. Berarti kalimat saya tadi ketika Rasulullah menyerahkan pedang, awalnya semuanya ngangkat tangan. Tetapi ketika Rasulullah meminta tanggung jawaban yang hak, bisa nggak? Terus ada komitmen gitu. Saya harus memegang dengan amanah. Saya harus memegang dengan punya kemampuan di dalamnya. Begitupun kalau seandainya pemimpin yang sekarang ini, ketika mereka mau gak jadi gubernur, sekarang bukan mau lagi jadi presiden juga pada iya kan? Sekarang pertanyaan, mau gak kalian tanggung jawab ketika megang amanah kepemimpinan ini? Pada zaman dulu, pada zaman Rasulullah mereka jujur. Jangan sekarang mau bisa sini Al-Quran. Zaman dulu nggak ada begitu. Tapi ketika nggak bisa tangannya turun. Yang benar-benar itu yang benar, dia mengerti kemampuan dirinya dan dia berusaha untuk komitmen. Seperti itu. Nah kita ketika di rumah kita berarti diminta bertanggung jawab untuk mengurus rumah, mengurus anak, mendidik anak, kemudian melayani suami. Nah di sini ketika kita berani, saya insya Allah jadi istri beliau gitu ya, insya Allah jadi ibu buat anak-anak. Berarti di situ ada komitmen kita untuk tanggung jawab. Jangan masalah-masalah dikasih urusan suami, masakin, makan, beresin rumah, udah beres. Terserah anak sekolah di KPA, di pesantren, nggak ada, santai aja dia. Nggak begitu. Jadi istilahnya tanggung jawab itu harus sempurna semuanya gitu. Berarti orang ini memegang tanggung jawab dengan sesungguhnya. Kenapa? Karena kalau tanggung jawab ini dipegang oleh orang-orang yang tidak punya kemampuan di dalamnya, tidak punya komitmen di dalamnya, kata Rasulullah, dan sidal amru ila ghairi ahliha fantazisa. Di mana satu pekerjaan ya? Tidak sidal amru, apa satu perkara, mau dia jadi pemimpin, mau dia jadi rumah tangga, mau dia jadi, ya di sini kan banyak kan divisi A, divisi B sebagai penceramah. Kalau bukan ahlinya, kata Rasulullah, tunggu waktunya hancur. Rumah tangga bakal hancur. Negaranya dipimpin presiden bakal bubar, hancur. Gak sejahtera, rakyatnya menderita, sengsara, gak nyaman. Kalau gubernurnya juga gak jujur, ke bawahnya juga bakal amburadul. Nah, camatnya, lurahnya, RW-nya, RT-nya, semuanya kalau tidak sesuai dengan kemampuan dirinya dan dia tidak, itu akan menyengsarakan, akan merusak, kata Rasulullah. Sekarang kita rasakan negara kita ini nyaman, aman, alhamdulillah, dalam keamanan dan keamanan, kesejahteraannya berarti harus ada perbaikan. Besok gimana lo bilang dari presiden gubernur? Cari yang dia bisa mensejahterakan kita, bukan hanya karena yang amplop si anu gitu ya, coblos si anu, kemudian karena partainya ini, lihat dia ini pertama ikuti Al-Quran,
Kalau memilih pemimpin harus yang Berkualitas. beriman. Iman. Ya, jangan mengambil pemimpin yang tidak beriman. Nama saya di YouTube. Saya penyuluh Bu. Biar agak di ini. Jangan terlalu keras katanya. Kalau saya pribadi boleh katanya, tapi jangan menggaung-gaungkan gitu ya. Nah itu. Jadi pertama beriman ya Bu ya. Kemudian yang kedua dia punya kemampuan. Kenapa sih harus iman dulu Bu? Punya kemampuan, gak tadi mantap aja yang sarain kita. Dia nggak takut sama Allah. Sebetulnya jangan melihat hanya pemimpin aja. Pemimpin dalam rumah pun harus begitu. Gimana? Langsung sholat, suami saya kadang minum, kadang cuci dan sebagainya. Udah jadi suami, ya banyak tobat aja lah Ibu. Minta diperbaiki Allah. Kalau bisa untuk keturunan kita, tidak ada kata untuk keturunan kita doakan mereka, kita kasih teladan mereka, kita jadi orang yang bertawakal. Kenapa? Kita menjadi orang yang bertawakal, nanti Allah akan mengajarkan bagaimana cari calon mantu yang baik. Bagaimana nanti dari anak yang baik kita mendidik mereka. Kita dulu yang harus bertawakal, jangan untuk orang baik gitu Bu. Kitanya dulu gitu. Nanti ketika menjadi orang bertawakal, ini adalah satu-satunya jalan kita itu akan menempatkan diri pada yang haknya, menempatkan diri pada yang sesungguhnya. Kita ini siapa gitu Bu? Kalau kita emang harus jadi orang tua, maka kita menjadi orang tua di hak ini, kata Rasulullah, dengan haknya, bertanggung jawab, punya kemampuan di dalamnya. Saya punya gaya, saya bertanggung jawab ya, saya amanah. Kata Allah, wattaqullaha wa yu'allimukum. Nanti aku yang akan mengajarkan selanjutnya. Jadi jangan terlalu banyak berteori sebetulnya hidup ini. Takut aja sama Allah deh. Kenapa melakukan yang dilarang Allah jadinya? Oh, aku harus bikin perlindungan diri. Itu tuh yang bikin masalah. Gak jujur, suka ngambil punya orang, suka berbohong, curang, bakhil, melalaikan ibadah. Itu sebetulnya Bu yang bikin masalah itu berdatang. Artinya gak takwa. Coba kalau takwa Bu, iya, nanti Allah sendiri yang akan membereskan, kata Allah begitu Bu. Artinya begitu secara apa ya namanya, yang bisa kita pahami lah gitu. Nanti Allah sendiri yang membereskan, karena Allah sendiri yang akan membereskannya. Yang penting turuti dulu kata Allah, jauhi larangan, bikin alat perlindungan. Jadi apapun yang kita lakukan itu hak menurut Allah. Gitu. Ya Allah, saya mau mengajar untuk majlis ta'lim, berarti saya dikasih amanah, berarti saya pegang amanah itu. Apa yang harus saya sampaikan kepada jamaah sesuai yang hak menurut engkau. Itu pun setiap saya mau masuk ke sini. Dalam doa saya, ya Allah, apa yang hak yang harus saya sampaikan? Sikap laku apa yang hak yang harus saya lakukan yang menurut engkau sukai. Jadi semuanya ukurannya Allah suka apa? Tidak. Itu Bu, jangan. Ini nanti temanku begini sendiri. Sebelah sama dia, di sini aja. Jadi bukan itu ukurannya. Kalau enggaknya itu berarti ukurannya hawa nafsu. Tapi kata Allah apa? Jadilah orang pemaaf, penyayang, suka menolong. Buang dulu rasa benci. Iya, hawa nafsu yang ada di dalam hati. Seperti itu. Jadi haknya itu seperti itu. Ya Allah, jadikan saya ibu yang hak menurut engkau. Gitu. Jadikan saya
di Majelis Ta'lim Anugerah ini menjadi jamaah yang hak menurut engkau. Bisa dipahami Bu hak? Yang benar, baik-baik. yang sesuai dengan yang Allah inginkan, dan kita mengukur saya itu harus berbuat seperti apa gitu. Kalau ibu dikasih amanah jadi bendahara contohnya, ya Allah jadikan bendahara yang hak menurut engkau. Jadi nanti kalau sudah minta tolong, nanti Allah membimbing, dimudahkan. Kemudian mau berbuat sesuatu yang tidak baik, kita takut sama Allah. Kenapa? Karena kalau yang melanggar aturan Allah itu kan tidak menurut Allah ya. Kita kan yang hak, bekerja sesuai yang hak. Jadi nanti ada istilah begitu enak ya Bu. Coba nanti kalau mau melakukan apa, saya ingin melakukan ini yang hak menurut Allah. Saya ingin memiliki kemampuan, kemudian bisa memanfaatkan kemampuan saya sesuai yang menurut Allah. Itu di situ kata-kata itu keluar. Itu filosofis yang dalam, pemaknaan maksudnya, makna yang dalam. Artinya kita pengen, saya itu di dunia ini untuk apa sih gitu. Kalau jadi ibu yang hak menurut Allah, kalau saya jadi teman buat jamaah Majelis Ta'lim hak menurut Allah. Kalau saya pegang divisi A, divisi B, divisi C, itu yang hak menurut Allah. Di sini diridhoi semua jadinya Bu. Jadi jalannya enak semua. Karena sesuai dengan haknya masing-masing. Sesuai dengan haknya. Kalau istilah pohon sesuai dengan pohon masing-masing gitu. Saya pohonnya durian, saya pohonnya jeruk, saya pohonnya nangka, pohonnya mangga. Sesuaikanlah dengan pohon masing-masing. Jangan yang durian pengen jeruk, yang jeruk pengen durian. Itu gimana? Nanti berantakan. Dengan kata Rasulullah, "Idza wusila amru ila ghairi ahliha fantazirus sa'ah." Kalau engkau memegang sesuatu bukan hakmu, dia tidak ahli bendahara Bu, pengen jadi bendahara, kan keren megang duit terusan bisa minjem. Ya salah jadinya. Bisa minjem kan, bendahara nggak pernah kosong kan, boleh minjem kan, tertanggung. Bisa minjem, terus bisa saya belikan ini yang penting gak hilang, kalau dibutuhin jual lagi gitu kan. Enggak begitu sih bendahara di sini mah. Nah, artinya keren gitu kan, megang banyak gitu kan. Udah saya jadi bendahara aja. Bukan menghitung kemampuan diri dan bukan siap untuk dipegangi amanah yang menurut Allah. Tapi apa? Semua nafsu kan keren, hebat, pegang duit dipegang sama dia. Ini aja kebingungan ya. Salah lagi. Berarti bukan di situ tempatnya. Tulisannya juga nggak rapi, model PSL tulisan saya nggak rapi. Kan mau jadi bendahara yang memegang secara yang ada laporan dan sebagainya, uang masuk sering keluar masuk. Terus saya mah ahli dalam mengatur. Kata yang ahli mengatur, saya nggak mau jadi bendahara. Akhirnya jadi saya strategi mengatur ini, ngelola ini, ngelola itu. Nah, ahli mengatur strategi cocoknya jadi pemimpin. Begitu. Anak kita atau diri kita, saya ahli dalam, tapi kalau suruh diserapiin ini, divisi PRT, divisi apalagi humas dan sebagainya, saya kurang ya. Tapi kalau strategi, dituruti. Arti kita haknya di situ. Pohonnya emang itu. Jangan kemana-mana. Itu aja diperdalam, diperbagus pekerjaannya gitu. Hasilnya akan bagus. Kebanyakan orang ketika menginginkan sesuatu pekerjaan diawali dengan keinginan hawa nafsu. Kebanyakan contoh
dia cocok jadi guru. Ketika dia daftar jadi guru, di kantor dia suruh jadi manajer contohnya. Pintar anak ini. Ketika dia milih yang mana, Bu? Karena dia kemampuan dirinya, bakatnya adalah guru. Yang dia pilih mana, Bu? Kalau dia mengikuti hawa nafsunya. Jadi manajer. Manajer pintar sih pintar, tapi dia tidak dengan bernyanyi melakukan pekerjaannya karena bukan hak yang sesungguhnya. Itu cocok guru yang bisa ditiru sama muridnya, menerangin enak gitu. Ini jadi manajer suruh ngatur A ngatur B, dia bingung, aku nggak begitu nyaman ya di sini, padahal gajinya gede. Karena tertipu oleh hawa nafsu gajinya gede, dia bertahan di sini, tapi hati yang terbaliknya tidak bernyanyi. Tahu Bu maksudnya tidak bernyanyi? Tidak menikmati. Cuma karena ada segelintir manusia yang menyanjung-nyanjung dia. Rumahmu bagus ya. Emang kerjaanmu apa? Manajer. Oh pantas yang gede. Kalau jadi guru dia mikir, guru apa bakalan saya punya rumah kayak gini. Tapi ininya tidak menikmati. Itu yang artinya landasannya adalah hawa nafsu. Jadi setiap manusia itu dikasih oleh Allah sesuai hak masing-masing. Ketika dia pertanggungjawaban masing-masing, sebenarnya Allah sudah kasih bibit di dalam diri kita. Bibitnya apa? Itu yang itu ditumbuhkan. Ketika tumbuh, kalau hawa nafsu kita yang menutupi, maka dia akan menyeleweng dari pertumbuhannya tadi. Kalau didasari oleh hawa, seperti guru tadi milihnya coba kalau dia jadi guru, walaupun gajinya pas-pasan, tapi dia menikmati sekali. Nanti hasilnya lebih berkah. Hasilnya lebih berkah daripada dia jadi manajer. Kenapa? Ketika dia jadi guru, si murid ini akan mendapatkan pengetahuan yang mumpuni dari guru yang emang bakatnya jadi guru. Murid-muridnya sayang sama dia. Satu, dia dapat tambahan kasih sayang. Kedua, siswinya jadi cerdas-cerdas. Karena mudah kami ketika si guru mengajarkan tadi. Kalau orang dikasih bakat Bu oleh Allah, itu pertama cirinya hati kita menikmati bakat tadi. Yang kedua, itu akan menampilkan efeknya Bu, buat orang lain, dampaknya itu akan luar biasa besar. Manfaat itu akan pokoknya hebat lah gitu ya. Murid-muridnya itu kalau mengenang, saya punya guru, hebat deh kalau terakhir bisa dipahami. Saya diajar matematik A, B, C, ternyata guru matematik yang ini yang paling bisa dipahami. Ngajarinnya enak, bisa dimengerti, bisa dipahami, sabar. Pokoknya kenapa? Karena si guru ini Allah kasih bakat, bibit, kemudian tumbuhkan, kemudian karena pertumbuhannya bagus, bibit bagus langsung dari Allah sesuai dengan haknya, maka buahnya pun akan bagus. Buahnya murid-muridnya akan bagus. Kita punya guru banyak, pasti ada yang berkesan Bu ya, salah satu dua. Itu artinya guru itu menemukan hak yang sesungguhnya. Saya juga guru terkenal, terngiang-ngiang sekarang pengilmunya, sikapnya, akhlaknya. Semua orang mengatakan begitu, bukan saya doang. Berarti guru ini mengembangkan bakat bibit yang tertanam pada dirinya untuk bisa memberikan manfaat buat orang lain. Kalau dia bahasa Arab, tiba-tiba jadi bahasa Indonesia, enggak. Tapi karena saya lulusnya itu namanya awal sama nafsu kita. Tapi saya menikmati, kemudian dia punya kolbu cahaya di dalam hatinya. Dengan cahaya kolbu di dalam hatinya, bibit itu akan kelihatan.
Walaupun dia ngajar di sekolah bahasa Indonesia, tapi nanti dia keluar, dia akan mengajarkan sesuai dengan bibitnya. Bisa dipahami nggak, Bu? Ya, kalau ini ahli matematik nih, tapi ngajar di sekolah IPS, itu pasti, Bu, kalau ngajarin matematik anaknya atau ngajarin matematik orang di tanahnya nih, Pak ini. Terus orang yang ahli itu biasanya orang yang punya bakat tuh cepat dan dimengerti oleh kita. Enak deh kalau diajarin sama si anak, tapi dia guru IPS, tapi kalau matematik saya lebih ini. Karena dia memegangnya waktu kuliah jurusan IPS, contohnya ya, kemudian dia daftar pegawai negeri, akhirnya dia harus jadi guru IPS. Kalau bakatnya dia guru yang lain, maka ketika bakatnya itu dimintai menjadi manfaat untuk orang lain, itu akan berkesan luar biasa. Dulu kenapa dia enggak, bakat itu enggak keluar dan dia punya jurusan yang tadi? Mungkin ketika daftar, ketika datang dari yang mengarahkannya juga pakai hawa nafsu, pakai kebeningan kolbu. Saya contoh ya, kita tentang kehidupan kan, kita sama aja. Nah, Saya jurusan ini gitu. ibunya mengarahkan anaknya pakai hawa nafsu. Saya senang saya nanti jadi ahli politik. Pengacara saya ambil Bu Zainab, pengacara gede, kaya pengacara itu. Sekali dapat 50 juta, 100 juta, 1 miliar. Saya punya adik yang pengacara di sana. Masya Allah, saya dapat. Ketika ada orang tua yang pakai nafsu tadi, anaknya emang digembleng, Bu. Tapi anaknya sebetulnya bukan pengacara. Saya bertanya ke konsultan. Seandainya Dilan jadi lawyer, nah yang dibelain kliennya problemnya tuh salah gitu, tapi karena mau dimenangkan oleh si lawyer, jadi akhirnya itulah yang saya sampai saat ini belum dapat jawaban 100% yang hak, ya, yang hak. Karena kalau ngobrol sama saya, belain siapa? Belain orang yang salah. Tapi kata dia, kita membela orang salah bukan menutupi kesalahannya. Satu, bukan hitam menjadi bukan, tetapi ingin membantu menempatkan pada tempat dan meringankan hukumannya. Begitu. Kalau yang putih, yang hitam dijadi putih, saya nggak mau. Kalau yang abu-abu, nggak tahu itu Allah yang nilai ke dia tadi. Yang abu-abu gimana yang abu-abu? Jangan-jangan abu-abunya saya bilang. katanya ada yang berani bayar mahal. Nah, itu. Tapi itu dia punya fondasi iman. Artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tujuannya adalah cuma menegakkan hukum, bukan membebaskan. Bukan. Beda, orang salah dibebaskan hukuman, beda ya. Itu, dan mudah-mudahan ya itu tadi kita nggak tahu. Mudah-mudahan aja niatnya bagus. Yang tadi itu saya contoh, ibunya ini pengen anaknya jadi orang seperti itu, padahal tidak sesuai dengan bakatnya. Kemudian setelah dia berjalan di sini itu tidak bernyanyi hatinya, Bu. Tidak menikmati. Kenapa? Bukan bibitnya itu. Nah, pada suatu saat dia diminta untuk seperti itu akan keluar bibitnya tuh, Bu. Karena nggak terasa. Nah, itu bibitnya keluarnya jadi tidak maksimal. Tapi ketika kolbunya bening, nur ada di dalam hatinya, dia rajin bertobat kepada Allah, dia mencari kebenaran dan dia takut kepada Allah, itu akan bersinar. Bibitnya tadi akan bersinar. Mungkin tetap dalam pekerjaannya, tapi dia akan lebih menonjolkan, kemudian dia akan mengeluarkan bibitnya tadi untuk menjadi manfaat buat orang lain tanpa ada bayaran. Biasanya begitu. Kalau yang untuk kehidupannya dia ada, bukan di bidangnya yang dia inginkan sesungguhnya, atau jadi lawyer lah,
Kemudian dia punya bakat yang sesungguhnya dan dia menjadi hamba Allah yang bertobat. Maka bibit yang dia miliki ini nanti akan memberikan manfaat buat orang lain. Dia jadi lawyernya yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Di satu sisi dia akan memberikan manfaat dari kemampuan yang sesungguhnya yang memberikan bakat tadi. Dan itu biasanya dia orang yang sudah cukup dengan satu jalan ini sebagai ladang pahala. Biasanya begitu, Bu. Nah, kalau Bu katakan begini, kamu ngajar di sekolah contohnya atau di kantor, bekerja digaji 8 juta sebulan. Itu udah digaji. Supaya ada nilai pahala di hadapan Allah, bekerja yang lebih dari gajimu. Gimana caranya? Kalau kamu di kantor, pekerjaanmu hanya laporan, ngetik di depan komputer dan sebagainya, sekali-kali bersih dapurnya kantor, rapi kerak bukunya yang bukan pekerjaan. Kemudian kamu sekali-kali melayani orang, contoh biasanya OB ya, malu-malu, sini saya bawain. Itu nilai itu mungkin yang akan Allah ridho dengan pekerjaanmu. Kalau itu kan udah jelas ya, seperti itu, Bu. Jadi harus ada nilai plus dalam pekerjaan bayaran kita, walaupun itu seandainya emang bibitnya di situ, bakatnya di situ, walaupun di situ. Tapi kalau sudah bayar, jangan-jangan pekerjaan itu hanya sebatas dengan bayaran. Nah, ada nilai lebih di mata Allah, bekerjalah yang lain yang tidak ada bayarannya. Begitu maksudnya. Makanya harus kerja harus ikhlas supaya bernilai. Kalau nggak ikhlas nggak bernilai. Saya kan kerja karena saya digaji. Kalau digaji siapa mau kerja? Jangan begitu. Walaupun emang digaji, saya kerja karena Allah. Kalau emang digaji itu mah hadiah. Kan orang bertawakal itu ada 3 tingkatan. Ya, kita yang pilih itu coba raih. Yang kedua juga boleh. Tapi kalau yang ibadah doang bekerja, yang kagak ya mungkin ada itu yang nggak bekerja, tapi nilai tawakalnya tinggi. Yang kedua, coba yang ketiga, kita tetap bekerja, tapi bekerja itu bukan karena gaji, bukan menunggu-nunggu berharap, ada itu ya, menunggu-nunggu berharap-harap bergantung sama gaji kita, enggak, bukan itu. Coba kita perbaiki niat hati kita ya. Maka itu tawakal paling tinggi. Artinya ketika kita kerja itu coba ada pekerjaan yang dari nilainya pahala di sisi Allah. Jangan-jangan kalau yang digaji kita habis gaji kita gitu. Makanya kalau saya sebagai majikan contohnya, Bu, kalau ada pegawai di saya yang dia nggak itu mah senang banget gitu. Kadang-kadang kita harus punya uang tambahan lebih kita kasih. Padahal udah kita gaji dia, Bu. Kenapa? Karena dia nggak hitung-hitungan. Beda sama yang orang hitung-hitungan. Kalau udah jadi pulang dia harus pulang. Udah itu kalau saya jamnya nyuci ngasuh anak, masakan bagian saya. Kalau saya masak waktu banyak kerjaan dia nggak mau bantu, ada. Itu malas kita kasih bonus A, bonus B, kita malas itu. Tapi kalau dia udah anak tidur, nyuci udah selesai, lagi masak apa? Ini mau ada saudara tidak? Saya bantuin yang dia, padahal jamnya dia udah harus pulang jam 10. Bukan sekali dua kali, kelihatan dari keikhlasannya juga. Kita senang masih apa aja masakannya, belum lagi kalau dapat apa kita kasih dia tambahan. Begitupun Allah sama kita. Jadi jangan ketika kita kerja sama orang itu ya. Pekerjaan kita harus berbuat lebih daripada pekerjaan kita. Dari saya dulu ya. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.